Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Prabowo. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas sedikit konten yang berbeda. Biasanya kita akan ngebahas covering terkait musik. Untuk saat ini kita akan ngebahas salah satu brand yang sudah cukup ternama, berasal dari luar negeri pastinya, dan sudah sangat dikenal luas. Dan dari bentuk logonya aja kita udah tahu nih kalau misalkan ini adalah brand tersebut. Ayo, brand apa? Ya, brand itu adalah Adidas yang didirikan di tahun 1920 oleh dua bersaudara, Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Adolf Dassler di belakangan akan disebut dengan nama Eddie Dassler. Nah, di tahun 48, kebetulan kongsi ini pecah. Si Rudolf membentuk brand baru yang namanya Puma, dan si Eddie membentuk brand yang namanya Adidas. Merupakan akronim dari namanya Eddie dan Dassler. Jadi nama Adidas itu merupakan akronim dari nama yang bersangkutan. Oke, nah terkait divisi yang tadi sudah kita lihat di depan, itu ngegambarin tentang Stan Smith. Kenapa Stan Smith? Stan Smith itu merupakan salah satu tokoh atau ikon petenis yang memang sudah cukup dikenal dan menjadi salah satu daya tarik untuk brand Adidas mengembangkan sisi produk ini atau sepatu ini di lingkup yang jauh lebih luas lagi. Nah, jadi Stan Smith ini sebenarnya dari tahun 73 itu sudah resmi menandatangani kontrak dengan Adidas. Tapi baru di tahun 80-an nama Stan Smith ini udah mulai digunakan sebagai varian dari Adidas tipe tenis ini. Jadi belakangan nanti akan dikenal dengan nama Adidas Stan Smith. Nah, kenapa sih Stan Smith ini menjadi begitu berharga? Salah satunya adalah filosofinya dia dan prestasinya dia di dalam olahraga yang dia geluti. Sehingga sampai saat ini nama Adidas Stan Smith itu cukup populer dan sempat dibentuk atau sempat dibuat reinkarnasinya mungkin kalau bisa saya bilang ya. Jadi Adidas Stan Smith edisi kedua. Nah, dari situ kita ingin bahas bahwa sebenarnya icon dari seseorang itu bisa menjadi salah satu branding untuk kita mengembangkan atau kita ingin mengaktualisasi sebuah brand menjadi lebih optimal. Nah, Stan Smith sendiri sebenarnya sudah memiliki penjualan dari tahun 1988 itu sampai 22 juta pasang. Luar biasa ya. Itu salah satu kekuatan dari brand. Nah, lalu sebenarnya kita pengen bahas lagi nih. Kenapa sih Adidas punya 3 logo? Yang pertama adalah logo yang berbentuk daun. Yang kalau teman-teman sempat ada sitkomnya tuh kayak buat ngejek versi KW-nya Adidas dengan istilah daun singkong 3. Oke, agak unik ya, agak lucu juga. Dan lalu yang pertama itu logo 3 garis. Dan yang terakhir adalah yang sekarang menjadi salah satu bentuk barunya adalah, walaupun sebenarnya sih dari semua logo ini semuanya tetap mewakili dari masing-masing produk yang memang yang akan dikembangkan. Tetapi untuk yang generasi terakhir ini, Adidas membentuk atau mengeluarkan logo baru yang bentuknya tuh seperti piramid dan ada logo 3 barisnya itu atau 3 garisnya untuk menunjukkan bahwa ada semangat yang akan dibangun untuk brand tersebut, seperti itu. Jadi gambaran singkatnya adalah salah satu kekuatan brand adalah untuk menampilkan sosok yang menjadi ikon dari produk tersebut. Saya sebagai salah satu yang cukup setia menggunakan produk Adidas, akhirnya di 2021 ini kembali membeli produk mereka yang masuk di kategori yang sudah cukup klasik dan yang diterbitkan kembali, yaitu adalah salah satunya Stan Smith. Oke, kenapa saya sangat suka Stan Smith? Kalian bisa lihat di sini agak unik dan klasik banget bentuknya dan desainnya, dan dari sinilah kenapa ini bisa menjadi ikon Adidas yang terbaru, atau sebenarnya ini ikon yang udah lama cuman dikeluarkan kembali hingga akhirnya, dan hebatnya lagi adalah ini tetap bisa digunakan di tahun 2021. Jadi kalau bisa dibilang tren klasik itu kembali lagi. Oke? Mungkin itu aja sebagai salah satu bentuk kekuatan. Oh ya, dari kualitasnya sendiri kita bisa lihat di sini sangat empuk dan sangat nyaman digunakan untuk keseharian dengan mobilitas saya yang lumayan harus beraktivitas di luar juga. Oke, jika ada pertanyaan atau jika ada hal yang ingin ditanyakan boleh isi di kolom komentar. Tapi balik lagi dari terkait desain yang sudah kita bahas dari awal tadi adalah
semangatnya bahwa ketika kita mempunyai identitas terkait logo, brand, ataupun nama dari sebuah produk, itu yang akan membuat brand kita atau produk kita itu jauh lebih dikenal orang. Untuk seintermezzo sebentar bahwa Adidas ini baru dikenal setelah 10 tahun dari pertama kali mereka produksi di tahun 27. Dan di tahun 1936 di saat Olimpiade ini mereka akhirnya baru bisa mendapat tempat yang digunakan oleh atlet-atlet di saat itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.